Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nisa Dia Harlena Putri dari kelas MN22D dengan NIM 22416261213333. Guna memenuhi UAS mata kuliah Big Data for Management, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan Big Data dengan data konvensional. Sebelum kita ketahui bersama mengenai perbedaan antara Big Data dengan data konvensional, what is Big Data? Apa sih Big Data itu? Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data berukuran besar dan sangat kompleks yang dihasilkan secara berkelanjutan dari berbagai sumber berbeda. Data ini memiliki volume yang sangat besar dan terus berkembang seiring dengan aktivitas manusia serta teknologi yang menghasilkan data dalam jumlah yang masif setiap saatnya. Sedangkan data konvensional merujuk pada jenis data yang telah digunakan sejak lama dan dikelola dengan pendekatan yang terstruktur, tertata rapi, serta terdokumentasi secara sistematis. Biasanya, data ini disimpan dalam bentuk tabel atau basis data relasional. Ciri utama dari data konvensional meliputi organisasi yang teratur, skema yang dirancang dengan jelas, serta kemampuan untuk menjalin hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Big Data sendiri mempunyai karakteristik yang biasa dikenal dengan 5V. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada volume, berkaitan dengan jumlah data yang dibuat dan disimpan atau ditampung. Semakin besar data yang dihasilkan, semakin besar pula ukuran daya tampung yang dibutuhkan. Yang kedua, velocity, menggambarkan seberapa cepat data dihasilkan, diproses, dan diterima. Dalam dunia Big Data, banyak data yang muncul secara real-time atau hampir real-time. Yang ketiga ada variety, berkaitan dengan keberagaman atau jenis data dalam Big Data. Data tidak hanya terbatas pada format terstruktur yang ada dalam basis data relasional tradisional, tetapi juga mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang keempat ada veracity, berhubungan dengan keandalan, kualitas, dan akurasi data. Dalam ekosistem Big Data, sumber data dapat bervariasi dalam hal keandalan, dan data itu sendiri mungkin mengandung kebisingan atau kesalahan. Oleh karena itu, veracity menjadi tantangan yang signifikan yang perlu diatasi agar analisis dan keputusan yang diambil dapat didasarkan pada data terpercaya. Yang kelima ada value, mencerminkan nilai ekonomi atau strategis yang dapat diperoleh dari analisis data. Meskipun Big Data melibatkan volume, kecepatan, keragaman, dan keandalan data yang tinggi, nilai sejati terwujud ketika organisasi mampu menghasilkan wawasan berharga dari data-data tersebut. Karakteristik tadilah yang menjadi pembanding perbedaan antara Big Data dengan data konvensional. Seperti yang terlihat dalam tabel yang pertama, volume dalam Big Data melibatkan jumlah data yang sangat besar, seringkali mencapai skala triliunan atau lebih. Sedangkan dalam data konvensional, umumnya terdiri dari jumlah data yang lebih sedikit dan dapat dikelola menggunakan basis data tradisional. Yang kedua, velocity dalam Big Data dihasilkan dengan sangat cepat, seringkali secara real-time atau hampir real-time. Sedangkan dalam data konvensional dihasilkan dengan kecepatan yang lebih lambat dan biasanya memiliki struktur yang lebih teratur dalam banyak situasi. Yang ketiga, variati dalam Big Data dapat berasal dari beragam sumber dan mencakup teks, gambar, audio, video, serta berbagai format data lainnya. Sedangkan dalam data konvensional lebih berfokus pada format data yang terstruktur seperti tabel atau database relasional. Yang keempat, veracity dalam Big Data memiliki tantangan dalam hal keandalan dan keakuratan data akibat sumber data yang beragam. Sedangkan dalam data konvensional, data biasanya lebih terstruktur dan memiliki kontrol kualitas yang lebih terjamin. Yang kelima, value dalam Big Data menawarkan potensi nilai yang lebih besar dan dinamis karena mencakup analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Sedangkan dalam data konvensional memiliki nilai yang lebih terbatas dan spesifik pada kebutuhan tertentu tanpa eksplorasi yang lebih kompleks. Pembahasan selanjutnya mengenai volume data pada Big Data dan data konvensional. Yang pertama, skala pada Big Data. Skala dalam Big Data mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dikelola. Dalam konteks Big Data, istilah skala mencakup berbagai aspek utama seperti besarnya volume data, cepatnya pertumbuhan data, dan keberagaman jenis data. Volume Big Data biasanya memiliki ukuran yang sangat besar, seringkali mencapai triliunan data atau bahkan lebih. Contohnya adalah data transaksi harian di perusahaan e-commerce, data sensor dari perangkat Internet of Things IoT, atau data yang dihasilkan dari platform media sosial dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, batasan volume pada data konvensional. Data konvensional biasanya memiliki keterbatasan dalam hal volume yang dapat diolah oleh sistem basis
berbasis data dan infrastruktur tradisional. Keterbatasan ini umumnya berkaitan dengan kapasitas penyimpanan, efisiensi query, serta kecepatan pemrosesan data. Selanjutnya yaitu kecepatan pemrosesan. Yang pertama, kecepatan pemrosesan real-time pada Big Data. Pemrosesan real-time pada Big Data adalah kemampuan mengolah dan menganalisis data secara cepat setelah data diterima. Hal ini penting untuk mendukung keputusan instan seperti analisis pasar atau deteksi anomali. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti arsitektur distribusi, in-memory computing, streaming data, algoritma ringan, optimasi query, monitoring, dan tuning performa. Contohnya, perusahaan transportasi memanfaatkan pemrosesan real-time untuk memantau lokasi, mengoptimalkan rute, dan menentukan tarif berdasarkan kondisi lalu lintas terkini. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna dengan respons yang cepat dan adaptif. Yang kedua, pemrosesan batch pada data konvensional. Pemrosesan batch adalah metode pengolahan data dalam kelompok pada waktu tertentu. Berbeda dari pemrosesan real-time yang memproses data langsung saat diterima. Proses ini melibatkan ekstraksi, transformasi, pemuatan ke data warehouse, dan jadwal pemrosesan. Selanjutnya ada keberagaman jenis data. Yang pertama ada struktur data pada data konvensional. Struktur data pada data konvensional merujuk pada metode pengorganisasian, penyimpanan, dan akses data dalam format yang umum dan telah diterima secara luas. Data konvensional biasanya berbentuk teks, angka, atau gabungan dari keduanya. Struktur data ini dirancang untuk mengatur informasi agar lebih mudah dipahami dan digunakan secara efisien. Beberapa contoh struktur data yang umum digunakan dalam data konvensional yaitu yang pertama ada tabel, yaitu struktur data yang berbentuk baris dan kolom dan sering digunakan dalam database relasional seperti SQL atau spreadsheet. Yang kedua ada file, yaitu data yang disimpan dalam format seperti teks, CSV, atau JSON dengan struktur berdasarkan format file. Yang ketiga ada rekaman. Selanjutnya ada data semi terstruktur dan tidak terstruktur dalam Big Data. Yang pertama ada data semi terstruktur. Data ini memiliki struktur tertentu, tetapi tidak sepenuhnya terdefinisi secara kaku. Dengan kata lain, data ini mengikuti pola atau skema tertentu, namun elemen-elemennya dapat memiliki format yang bervariasi atau tidak seragam. Contoh, sebuah dokumen XML memiliki hierarki dan struktur, tetapi nilai-nilai dalam elemen-elemen XML dapat bervariasi. Sebagai contoh, dalam data buku, elemen penulis dapat memiliki satu atau lebih penulis, dan ini dapat diwakili dengan cara yang berbeda dalam berbagai dokumen XML. Yang kedua, ada data tidak terstruktur, yang mengacu pada data yang tidak memiliki format atau skema yang jelas dan terdefinisi sebelumnya. Informasi dalam data ini tidak diorganisir dalam tabel atau kategori yang terstruktur. Sekian video pembahasan mengenai perbedaan Big Data dengan data konvensional. See you!